Halo semuanya, di sini nama saya Nadira Alin akan menjelaskan cara bagaimana menyusun latar belakang dalam pendekatan kuantitatif. Ya, langsung saja. Latar belakang penelitian merupakan bagian awal dalam sebuah karya ilmiah yang menjelaskan alasan mengapa penelitian perlu dilakukan gitu. Nah, dalam penelitian kuantitatif, penulisan sebuah latar belakang sebaiknya berbasis data, fakta, dan juga temuan yang bersifat dapat diukur, sehingga pernyataan yang akan disampaikan tidak hanya bersifat asumsi saja. Gunakan. Nah, kan memudahkan sebuah kan yang baik. Nah, di sini untuk memudahkan penulis ataupun kalian dalam menyusun sebuah latar belakang, terdapat pola yang sering digunakan. Nah, aku mau kenalin nih pola yang dapat memudahkan kalian dalam menyusun sebuah latar belakang, yaitu piramida terbalik. Pola ini membantu agar alur pembuatan latar belakang dapat menjelaskan berjalan yang bersifat luas sehingga menuju fokus dari sebuah penelitian yang akan kalian ambil. Tahapannya dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, paparkan fenomena umum terkait topik penelitian. Peneliti harus menunjukkan bahwa isu tersebut benar terjadi dalam masyarakat atau relevan dengan penelitian yang akan kalian ambil. Tunjukkan ataupun kondisi. Yang kedua, tunjukkan adanya masalah atau kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi nyata yang ada di masyarakat ataupun di saat ini gitu. Di sini data yang diperlukan berupa data statistik, laporan resmi, ataupun hasil penelitian terdahulu untuk memperkuat argumentasi kalian dan menunjukkan bahwa masalah tersebut benar adanya. Arahkan pembahasan yang spesifik serta dengan yang ketiga, arahkan fokus pembahasan penelitian dengan spesifik yang berhubungan langsung dengan variabel yang akan diteliti. Nah, pada bagian selanjutnya yaitu akan menampilkan gap penelitian, yaitu kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi nyata. Nah, dilakukan penguatan urgensi yang urgensi dari penguatan urgensi. Nah, gap ini merupakan penguatan urgensi dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ataupun kalian yang akan meneliti. Lalu, uraikan secara halus mengenai apa yang mungkin terjadi apabila masalah tersebut tidak segera ditangani. Sehingga terlihat manfaat dari penelitian yang akan kalian lakukan. Pendekatan, arah solusi akan diteliti. Kemudian jelaskan secara umum mengenai pendekatan, arah solusi, ataupun intervensi yang akan diteliti sebagai bentuk upaya perbaikan. Tahapan terakhir yaitu menegaskan batasan, sebutkan siapa subjeknya, Nah, tahapan terakhir yaitu menegaskan batasan penelitian. Misalnya, menyebutkan siapa subjeknya dan variabel yang akan diukur. Bagian ini menunjukkan kejelasan arah penelitian kuantitatif yang terukur. Nih, sebagai contoh, dalam konteks pendidikan masyarakat, jika topik penelitian mengenai rendahnya partisipasi warga dalam program pelatihan keterampilan, mulai dengan gambaran tentang penting, maka peneliti dapat memulai dengan gambaran umum tentang pentingnya pendidikan non-formal. Kemudian, tampilkan data tingkat partisipasi di tingkat nasional, daerah, lalu fokus pada suatu wilayah atau komunitas tertentu yang menjadi objek penelitian dari peneliti. Setelah itu, uraikan penyebab dan dampaknya. Akhiri dengan penguatan variabel penelitian seperti
pengaruh pendampingan, motivasi, atau akses informasi terhadap partisipasi warga. Dengan alur seperti piramida terbalik, latar belakang akan terasa seperti lebih terukur, mudah diikuti, dan mencerminkan karakter penelitian kuantitatif yang menekankan data. Sebagai penutup, menyusun latar belakang penelitian kuantitatif memerlukan alur logis dan dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasan dimulai dari persoalan umum, dipersempit secara tahap, hingga mengarah pada variabel yang akan diteliti. Sekian dari saya, terima kasih.